Nabi Muhammad SAW sedang berada di telaga Kausar, sedang memberi minum manusia dengan bejana. Pada giliran lagi memberikan minuman dari telaga Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Al-ayah sadaqallahul adzim ma'nahu wallahu a'lam bi muradi. Wa qala Allah ya ibadi hal tunkiru mimma fi hadhihi sijillati awil katibuna yaghalatun. Al-ayah fi hadisil kursi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dengan tahsil kudrat Allah dan tahsis irodatnya di saat ini kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga dengan berkumpulnya kita menjadi wasilah dan juga sebabiyah bertambahnya taufik dan hidayah, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yani habibana wa nabiyana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, hingga kita semua yang semoga kita semua diakui menjadi umatnya dan mendapat syafaat darinya terutama di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita melanjutkan lagi materi yang tertunda dalam garapan asal pokok garapan kitab Kifayatul Ahyar, yang sekarang kita adalah mampir dulu ke kitab Daqaiqul Akhbar dan Tafsir Yasin untuk mengisi pembahasan yang berkaitan dengan akidah Sam'iyah, yang mana wajib kita imani walaupun belum kita alami. Itu adalah akidah Sam'iyah bagi ahli sunnah wal jamaah. Karena di Faslil Qada, pemutusan hukuman, bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dalam surah Al-Isra ayat 71. Makanya jadi pemimpin itu akan dipanggil, pengikutnya juga akan bergabung. Jadi imam itu tidak mudah. Bagaimana kalau misalnya yang mimpin sholat ya sama, yang mimpin rumah tangga ya sama, karena dikulin karena setiap kalian itu adalah menggembala. Setiap penggembalaan akan ditanya tentang penggembalaannya. Luroin maslul angroia. Bahkan dikatakan pada hari kiamat, ketika Faslul Qada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihi salam, yaitu supaya memanggil para ulama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pada hari kiamat didatangkan seorang alim dari umatnya, dari ulamanya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang alim ini dihaturkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ambillah dengan tangannya dan bawalah ia pergi ke nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disuruh malaikat Jibril membawa para ulama untuk dihadapkan kepada para nabinya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini setiap ulama? Tidak. Ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sanad keilmuannya. Karena ulama yang disebut ulama warasatul anbiya itu ulama pewaris para nabi, kalau ulamanya diwaris ilmu nabi. Itu. Kalau diwaris ilmu nabi. Bagaimana mewarisnya dari nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in tabi'at, kesininya tabi'ahu, yalaunahu, kepada ulama ini, nyambung kepada kita semua. Makanya diharuskan sanad keilmuannya nyambung kepada Rasul. Maka disebut warisan. Ya kalau nggak nyambung, tanah juga bukan warisan. Berarti membeli. Bapak-bapak di sini punya warisan nggak di Kondang Asri? Dulu itu tinggal di Kondang Asri itu menduduki warisan dari orang tua. Gitu ya? Beli, berarti bukan warisan. Yang namanya warisan itu turun-turun dari nenek moyang sampai ke kita. Dan itu warisan. Rasul mewarisnya bukan mewaris harta, tapi mewaris ilmu. Nah, kalau ilmunya tidak nyambung saja ke Rasul, ya tidak dihadapkan di sini, tidak dihaturkan. Maka malaikat Jibril membawa para ulama tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu, lalu datanglah Jibril dengan membawa orang alim kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sedang berada di Telaga Kausar, sedang memberi minum manusia dengan bejana pada giliran, lagi memberikan minuman dari Telaga Kausar, dari bejana, dari cangkir, dari gelas. Nah, giliran para ulama, yaitu Rasulullah SAW berdiri untuk memberi minum kepada para ulama dengan telapak tangannya langsung, tidak melalui cangkir, tidak melalui gelas, tidak melalui bejana, langsung dari telapak tangan Rasul. Nah, di situ oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang bertanya, fayaqulun nas, ya Rasulullah, tuskan nas bil aniyah, fatusqal ulama bika. Ya Rasulullah, kenapa kok kami dikasih minum itu dari bejana, tapi kok para ulama langsung dari tangannya? Fayaqulu na'am bi anna an-nasa kanu yasghuluna fi dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yasghuluna bil ilmi. Rasul menjawab, iya, karena memberi minum kepada manusia yang lain, karena waktu di dunianya mereka itu sibuk waktu di dunia dengan dagangannya masing-masing, dengan bisnisnya masing-masing. Sedangkan para ulama mereka sibuk dengan ilmunya. Setiap hari, setiap malam itu memikirkan bagaimana caranya. Jadi, kenapa kok dipikirkan umat yang nanti akan ditagih di akhirat?
gitu. Kalau jadi MUI sudah pusing mikirin dan takut sama Allah, dikasih beban dari harta yang haram misalnya, udah kelabakan di akhirat, betul ya? Itu bahaya itu. Makanya di situ kadang-kadang para ulama jangan dikira para ulama nyenyak tidurnya. Jangan punya prasangka para ulama itu nyenyak tidurnya. Para kiai yang banyak santrinya itu enak-enakan makan makanan yang enak, gitu. Walaupun kelihatannya di hadapan itu makanannya enak-enak. Kalau mereka para ulama yang seperti itu, yang sangat keilmunya nyambung kepada Rasulullah SAW, rasa makanan itu sama, diolah dengan berbagai cara pengolahannya akan sama rasanya. Tidak ada beda yang ini mah enak, kok kopi ini mah enak, gitu. Kok nasi yang ini mah enak, tidak. Akan sama. Naik kendaraan pun semewah apapun kendaraan, rasanya akan tetap sama. Gitu, akan sama seperti naik bemo, gitu. Seperti naik bajai, gitu. Tetap sama, karena yang namanya kendaraan, karena hatinya, rasanya sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang diingatkan bertanggungjawab nanti dia. Baiklah. Makanya kami kasih mereka minum langsung dari telapak tangan kami. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikuatkan oleh Al-Faqih, qala Al-Faqih rahimahullah, afdalul a'mal al-mawaddatu li awliya illahi ta'ala wal mu'addatu li a'da'illahi. Berkata yaitu Imam Faqih rahimahullah, afdalul a'mal, paling utamanya amal itu adalah mencintai para kekasih Allah dan membenci perilaku musuh-musuhnya Allah. Gitu. Wa ala hada ja'a fil khabar. Tentang hal ini datang sebuah khabar. Berita di zaman Nabi Musa alaihi salam. Jadi hadis itu bersifat khabar. Anna Musa alaihi salam naji rabbah. Sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naji rabbahu bihi. Faqala Allah Ta'ala hal amaltu li amalan. Apa amalanmu yang untukku? Gitu singkatnya. Amalan apa yang kau amalkan yang untukku? Firman Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, Ilahi, wahai Tuhanku, sholaitu laka, mungkin sholatku bagimu, wasumtu watasodaktu li ajlika, wasabbihtu laka, wahamidtu laka, wa qara'tu kitabaka. Wahai Tuhanku, amalanku yaitu sholat karenamu, untukmu, puasaku untukmu, sedekahku untukmu, karenamu. Karena ada bahasa karena Allah, ilah. Makanya makna ilah di situ panjang maknanya, ya. Panjang maknanya. Yang dikatakan dikarenakan sedekahnya diumumkan sama DKM, dibilang ria. Tidak usah, dia itu urusan hati, bukan urusan pengumuman. Karena kalau di DKI pengumuman masalah tanah itu untuk ketransparan. Nanti kalau misalnya ada orang yang sedekah dari sana sini, kalau ada catatan dia itu bisa berapa, bisa menjadi fitnah. Jadi niatnya untuk ketransparan saja. Kemudian tasbihku, pujianku, membaca kitabmu, dan juga zikirku kepadamu. Kemudian Allah menjawab, kalau Allah Ta'ala, ya Musa, hei Musa,
tatkala munajat kepada Allah Ta'ala, maka wahai Musa, sesungguhnya salatmu itu bukan untuk gitu. Salat itu adalah bagimu merupakan suatu tanda bahwa engkau itu taat kepada Allah. Pahalanya untukmu, bukan untuk. Salatmu adalah untukmu dan merupakan tanda ketaatanmu kepada Allah. Wasaltu gitu. Kata Rasul, kata Nabi Musa, mungkin dari puasaku nih gitu. Kemudian firman Allah, wahai Musa, adapun puasa itu bagimu juga. Untuk apa? Junnatun laka. Puasa itu adalah bahwa laka junnatun, untuk tameng, untuk benteng dirimu. Puasa itu untuk benteng dirimu dari berbagai musibah yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu, musibah yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kita memohon kepada Allah itu jangan sampai kita terkena musibah yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, kalau musibah yang diridhoi oleh Allah, sudah jelas nanti tanggung jawab Allah. Betul ya? Sudah jelas. Kemudian wasodaqatu laka zilun. Sedangkan sedekahmu juga untukmu, bukan untukku. Kenapa zilun? Karena nanti akan menjadi peneduh di akhirat. Makanya dalam riwayat orang yang ingin balik lagi ke dunia itu ingin sedekah. Kenapa? Karena tahu panasnya nanti di akhirat. Karena peneduh dari sedekah. Itu menjadi pepohonan di dalam surga. Maka pahalanya itu adalah akan menjadi pepohonan di dalam surga. Makanya kalau kita menanam pepohonan di surga itu dari sedekah, nanti indah, gitu kan? Itu indah nanti. Setelah masuk ke surga gak ada pepohonan gundul, gitu. Misalnya ke surga nomor, tapi misalnya tandus gitu, gak ada pepohonan gitu. Tapi tetap saja kalau yang namanya di surga tidak ada yang sedih gitu. Cuma perbedaan kalau dibandingkan yang lain, nanti itu saja waktu di dunia tidak seperti orang lain. Oh, yang lain itu lebat, tanamannya bagus-bagus gitu, karena Masjid Al-Islah juga lagi membangun gitu. Ada banyak yang bersedekah, ada yang langsung pakai materialnya, ada yang uangnya. Tapi jemaah jangan material semuanya, yang bayar tukang pakai apa? Yang bayar tukang pakai semen nanti. Betul ya? Itu dia sebagian material, sebagian uang gitu kan, untuk bayar tukang gitu. Karena tukang itu sebenarnya ya tukang bangunan juga tidak mau dibayar, cuma mereka punya anak istri. Betul ya? Niatnya sedekah mereka juga gitu, karena ingin membangun masjid. Tapi kalau misalnya terus-terusan, anak istrinya mau dikasih apa gitu kan? Jadi asli dilamusin lah gitu, bayar tukang. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Kemudian wasabih itu bacaan tasbihmu gitu. Bacaan tasbihmu itu adalah asjaru fil jannah, pepohonan di surga. Wa amma qira'atu kitabat falaka usulul wahu. Sedangkan engkau membaca kitabku itu adalah bagimu juga, seolah-olah kamu itu lagi membuat sebuah gedung di surga dan juga memperbanyak bidadari di surga. Baik. Lantas apa yang untuk Allah dari amalan kita? Betul. Apa yang untuk Allah dari amalan kita? Maka firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, gitu. Kalau aku laka ya Musa, fa ayu amal amil li qala Musa ilahi dalti ala amali huwa laka. Wahai Tuhan, hanya Engkau yang Maha tahu.
hanya Engkau yang Maha tahu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, apakah engkau mengasihi orang-orang wali karena aku saja, mengasihi orang-orang yang aku cintai karena aku? Apakah engkau memusuhi, yaitu seteruku, karena aku saja? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menjadi mengerti bahwa lebih utama-utamanya amal adalah perbuatan, adalah mencintai orang yang dicintai oleh Allah, dan juga menyetru, membenci perilakunya. Kalau orangnya jangan, perilakunya yang memusuhi kepada Allah. Kenapa sedangkan begitu membenci orang kafir? Karena al-ladina asyiddalu alal kufar. Mohon maaf, di situ asyiddalu alal kufar bukan alal kafir. Bukan. Rasul sangat benci kepada bentuk kekufuran, bukan kepada orang yang kufurnya. Jadi ketika melihat preman itu benci itu pada perilakunya, orangnya jangan. Sudah. Kita banyak teman sama preman, ketika di perjalanan ada preman yang membegal kita, yang bantu ke depan, preman lagi itu bisa berguna betul-betul. Nah itulah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana kita mencintai wali-wali Allah? Maka kita dengan husnudon kita, karena wali Allah itu dirahasiakan oleh Allah. Dirahasiakan oleh Allah. Ridho Allah dalam ketaatan itu dirahasiakan oleh Allah. Benci Allah, murka Allah dalam kemaksiatan itu juga dirahasiakan oleh Allah. Wali Allah yang ada di dalam diri manusia juga itu dirahasiakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku waliullah, itu sudah jelas bukan wali. Kecuali kalau wali murid, ya. Kalau wali murid kan jelas, atau wali nikah, itu. Kalau wali Allah tidak akan dia ngaku-ngaku, dirinya tidak akan merasa jadi wali. Itu. Maka dirahasiakan oleh Allah. Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa kok Allah rahasiakan kewalian yang ada di dalam diri manusia? Supaya manusia saling menghargai. Jangan-jangan orang yang kelihatannya jelek, jangan-jangan orang yang kelihatannya yaitu dulur, bahwa itu adalah seorang wali yang sedang disamarkan oleh Allah. Jangan-jangan orang yang disakiti itu begitu seketika pas kita menyakiti, pas orang itu sedang diangkat jadi wali Allah. Apa yang akan terjadi kalau orang tersakiti mendoakan kita ketika orang tersebut sedang dijadikan wali oleh Allah? Nah itu karena doanya mustajab, kekasih Allah, makanya dirahasiakan oleh Allah. Makanya kalau kewalian yang ada di manusia itu tidak utuh, beda dengan kenabian, beda dengan kenabian. Kalau nabi maksud, tidak ada mantan nabi. Kalau mantan wali banyak mantan wali. Kewalian yang ada di manusia kalau tidak terus meningkat ibadahnya kepada Allah bisa hancur kewaliannya. Gitu. Kata orang, kamu itu seorang wali dan berpikir sama saya, kamu itu berkumpul dengan orang-orang berjubah, banyak dan lain sebagainya, kesaktiannya kelihatan, bangga dalam diri, ya hilang kewaliannya. Nah itu, hilang kewaliannya. Makanya kewalian yang ada di manusia itu ada yang dikasih kewaliannya itu sedetik, ada yang 1 menit, ada yang 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, gitu. Ada yang diberi detail kewaliannya itu pas menjelang wafat, gitu. Begitu mau meninggal dunia diberi kewalian oleh Allah. Ada yang seperti itu. Makanya dirahasiakan oleh Allah supaya saling menghargai, saling menghormati. Ketika kita melihat orang ibadahnya kacau, melihat hidupnya kacau, kita tidak tahu urusan hatinya dengan Allah.
Jangan-jangan hatinya lagi menjerit kepada Allah karena kekacauan dirinya itu mungkin karena keterpaksaan dalam hidupnya belum menemukan jalan keluar. Nah itu tidak ada hak bagi kita untuk meledek mereka, menggunjing mereka, mencemooh mereka. Gitu. Khawatir orang itu diberi kewalian oleh Allah. Ada yang diberi kewaliannya itu dari kecil sampai wafat. Gitu. Itu beda-beda tergantung mempertahankan kewaliannya. Gitu. Tergantung mempertahankan kewalian. Wali itu apa? Kalau secara definisi menurut ilmu fikih, man tawalla ta'atuhu, orang yang kontinu taatnya kepada Allah tidak putus-putus walaupun sekejap mata, selalu taat kepada Allah. Itu secara fikih. Gitu. Ya jangan-jangan kita 1 jam gak putus-putus hatinya. Begitu gak putus-putus dikasih kewalian oleh Allah, kita tidak tahu. Orang yang diberi kewalian oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah, tidak tahu bahwa dirinya sedang dicintai oleh Allah. Gitu. Sedang dicintai oleh Allah. Tapi ada ciri-cirinya. Sebagian ulama memberikan ciri. Kalau kita, apakah kita ini sedang dicintai oleh Allah misalnya? Kalau misalnya sebagian kaum ulama mengatakan ada cirinya. Cirinya apa? Setiap kita mau melaksanakan maksiat selalu gagal. Itu tandanya diri sedang dicintai oleh Allah. Sudah matang untuk berbuat maksiat, rencana-rencananya, gitu, rumusnya dan lain sebagainya, ternyata gagal. Itu diantara ciri orang sedang dicintai oleh Allah, digagalkan dari berbuat maksiat, selalu gagal. Gitu. Pas mau SMS-an, ada nomornya nyasar karena fotonya juga agak lumayan cantik. Gitu. Ada pikiran kayaknya nih diisengin gitu. Begitu diisengin, mau diisengin, HP-nya jatuh, pecah. Gitu. Apalagi nomornya berarti lagi disayang oleh Allah. Gitu. Juga orang yang sedang dicintai oleh diantaranya adalah yang sering diberi musibah oleh Allah. Nah itu diberi musibah terus oleh Allah dan orangnya sama. Gitu. Nah itulah. Apakah ada contoh wali yang diberi oleh Allah ketika wafatnya, di saat menjelang wafatnya di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda, yaitu ahli maksiat. Kalau bahasa Sunda mah tukang bohong, tukang taruh, tukang segala lah gitulah. Gitu. Sana di YouTube ke YouTube, mohon maaf gitu. Yang kalau yang mendengar di YouTube gitu. Dan juga kalau suaranya seperti ini karena tadi mendadak gitu datangnya ke badan pas berangkat, badan terasa ngilu gitu kan. Itu. Jadi semoga dengan hal seperti ini, yaitu adalah menjadi sebuah kifarat besar. Amin ya rabbal alamin. Ada diantara yaitu khobar kisah di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada seseorang ahli maksiat, sudah terkenal, kewawancara, gitu, sudah viral kalau zaman sekarang. Kemaksiatannya sudah viral, gitu. Kalau bahasa zaman sekarang kan, gitu. Sudah masyhur. Saking terkenalnya maksiatnya muda itu, masyarakat semuanya membenci. Manusia semuanya membenci. Masyarakat di lingkungan itu benci sama dia. Suatu ketika orang itu sakit. Dan ketika sakit ya kebencian masyarakat, biarin aja, biar mati sekalian orang kayak gitu. Karena adanya dorongan kebencian. Ketika sakit orang itu tidak ada yang merawat. Dia sadar pada dirinya, ternyata saya itu tidak mampu melawan rasa sakit. Ingat kepada Allah, munajat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan ketika taubatnya tidak diketahui masyarakat, dengan menahan penyakitnya, kemudian sampai meninggal karena tidak ada yang urus. Begitu meninggal, ya seorang masyarakat, wah sekarang udah mati nih orang, jangan dikubur orang kayak gini mah. Masa orang gak suka ke masjid, pas mati ingin dibawa ke masjid, nah itu diantaranya turunan yang tidak tahu itu. Kalau ada orang yang bicara seperti itu,
Walaupun nggak suka ke masjid, meninggal ingin disolatkan keluarganya masjid, bawa aja ke masjid. Kenapa jangan-jangan ketika sakitnya dia taubat kepada Allah? Nah itu. Kecuali kalau niatnya untuk menegur yang hidup supaya rajin ke masjid. Kalau niatnya ke sana. Jadi jangan sampai diumbarkan gitu. Orang nggak suka ke masjid, kamu ingin kalau mati ingin dimasyarakat di masjid, enggak? Yang ingin makanya dia jadi ke masjid gitu. Nanti kalau kamu mati itu jangan dibawa ke masjid loh, hanya menakut-nakuti saja, itu boleh. Untuk memotivasi itu boleh, tapi jangan dikumpulkan gitu kan. Kata Pak Amilnya ada, Pak Amilnya enggak? Kata Pak Amil, jangan dibawa ke masjid, orang ini enggak ke masjid seumur hidupnya gitu. Jangan seperti itu gitu, apalagi kalau pasien. Nah ketika meninggal dunia, dibuang mayatnya ke sampah sama masyarakat, saking bencinya masyarakat. Nabi Musa tidak tahu ada masyarakat membuang itu mayat, karena Nabi Musa itu fokus kepada umat itu, memikirkan bagaimana keimanan umat supaya terurus, yang belum iman supaya iman, mengajak terus kepada Allah. Nah ketika sedang menajat kepada Allah, turun wahyu dari Allah, wahai Musa, ambillah jenazah Walid yang dibuang oleh masyarakat. Kaget Nabi Musa, waduh, masa kaumku membuang mayat? Gitu. Wali juga wali Allah. Kemudian datang wahyu kedua, sama. Ketiga sama, turun Nabi Musa. Dilihat ternyata di sampah benar tergeletak seorang mayat. Kalau wali itu pasti diutuhkan jenazahnya, diutuhkan, tidak membusuk. Gitu. Kalau musuh Allah itu sebelum meninggal kita sudah membusuk. Ya. Gitu. Tapi jangan sebelum gitu. Jangan sebelum orang membusuk misalnya membangkit badannya masih hidup, ini berarti orang itu belum meninggal sudah membusuk. Jadi Gusti Allah jangan. Hal-hal seperti itu. Kemudian ditumpulkan masyarakat. Nabi Musa bersuruh, wahai masyarakat kumpul. Kenapa kalian ini sembarangan? Wali Allah dibuang ke sampah jenazahnya. Masyarakat protes karena Nabi Musa. Hei Musa, wali dari mana orang seperti ini? Orang ini sudah termasuk, sudah viral kemaksiatannya. Bejatnya orang ini sudah viral. Kami membenci orang ini karena kemaksiatannya, makanya kami buang aja ke sampah. Gitu. Makanya keterangan orang yang tidak melaksanakan sholat jenazahnya dikasihkan ke anjing itu bagaimana? Itu jabarannya masih luas. Jadi dari sembarangan kita memponis orang, itu jabarannya masih luas. Gitu. Nah itulah dia. Juga bingung Nabi Musa, apakah wahyu yang tadi itu salah? Kok faktanya di masyarakat seperti ini? Gitu. Langsung turun lagi wahyu dari Allah. Wahai Musa, benar apa yang diceritakan sama masyarakat? Benar apa pernyataan masyarakat? Akan tetapi orang ini dikarenakan kebencian masyarakat ketika dia sakit, ketika dia bertobat, sakitnya tidak ada yang menolong, dan dia bertobat benar-benar kepadaku ketika sakitnya, sehingga aku kasih kewalian dan aku terima. Setelah aku terima taubatnya, nah, masyarakat baru bilang semuanya. Nah itu, jadi tidak salah masyarakat pernyataannya benar, tapi ketika wafatnya, yaitu dia bertaubat. Maka banyak di Indonesia orang seperti itu. WPS bikin taubat bingung, yang paling banyak waria. Yang paling banyak waria ingin taubat bingung. Itu kalau saya yang menampung banyak bahaya itu. Itu ya. Itu waria itu kan di pinggir-pinggir jalan. Kenapa seperti itu perilakunya? Karena tidak ada yang merangkul. Mereka itu takut diolok-olok kalau masuk ke masjid. Makanya di Jogja ada komunitas yang langsung dibikin sebuah pondok untuk khusus waria yang belajar ngaji. Mereka juga sama tertarik ibadah, walaupun jenis kelaminnya dua, ada hukum fikihnya. Seperti apa ibadahnya? Baik.
yang dosa yang membiarkan apalagi membenci gitu. Karena mereka itu kadang-kadang putus asa, khawatir kalau pas meninggalnya itu adalah sebelum meninggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak preman juga kadang-kadang, paling banyak preman yang mereka hidup seperti itu sebetulnya hatinya tidak mau. Jangankan hidup, yaitu hura-hura di jalanan jadi anak jalanan, kadang-kadang dalam pikirnya hidup pun sudah tidak mau. Makanya kadang-kadang loncat dari kereta, ketika turun dari kereta bebas aja loncat karena pikirannya sudah los, mau mati ya silakan, gak mati ya gak apa-apa gitu. Kalau sudah membebaskan pikirannya. Tapi kalau ketemu sama orang yang pas dengan hatinya mengatasi masalahnya, mereka pasti tobat. Gitu. Karena kadang-kadang seperti itu. Contoh misalnya ada orang lagi mabok, lagi minum minuman keras, dimarahin, kira-kira apa yang terjadi? Tambah marah, lebih galak yang minum minuman keras. Betul. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang lagi minum minuman keras, baru minum satu tegukan, dua tegukan, pas ditanya, mohon maaf, emang punya kasus apa sih? Kayaknya kelihatannya galau banget sampai minum minuman kayak ini. Saya punya masalah gini, saya gak enak, perasaan kesimpulan dan lain sebagainya. Atasi masalahnya, pasti ditinggalkan karena ada gantinya. Gitu. Beda dengan kecanduan, Pak. Beda dengan kecanduan. Nah inilah diantara zaman Nabi Musa AS. Makanya itu dikasih kewalian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut pas mau meninggal dunia. Apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam Nasrul Iman dijelaskan, awalnya umat Nabi Muhammad SAW dikasih kabar dari Jibril, dikasih kabar oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa umatnya akan ditutup pintu taubatnya 40 hari sebelum meninggal. Gitu. Akan ditutup pintu taubatnya 40 hari sebelum meninggal dunia. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, tolong balik lagi kepada Allah. Gitu. Kalau bisa jangan 40 hari sebelum meninggal, terlalu lama bagaimana? Dikasih jeda 1 bulan, Rasul mempertahankan terlalu lama. 1 minggu sampai 3 hari sampai sehari. Sehari pun masih terlalu lama bagaimana? Nah, langsung keputusan dari Allah singkatnya yaitu dikasih jeda untuk bertaubat, akan ditutup pintu taubatnya umat Nabi Muhammad yang sakaratul maut ketika ajal sudah ditenggorokan, baru ditutup pintu taubatnya. Sebelum ajal ada di tenggorokan, pintu taubatnya masih terbuka. Nah di situ makanya kadang-kadang suka dimimpi. Ayo ikuti la ilaha illallah, ditalkin gitu. Itulah diantaranya. Tapi takut pas la ilahanya langsung meninggal gitu. Maka sebelumnya kasih tahu dulu hatimu ingat langsung, terus-terusan hatimu ingat kepada Allah, lalu ikuti bacaanku. Jadi walaupun misalnya pas la ilaha langsung meninggal, hatinya sudah mengatakan Allah, tidak kufur, tidak akan kufur karena antara lisan dengan hati beda. Itu. Nah itu daripada misalnya bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, misalnya seperti itu. Hatinya mengikuti dengan bacaannya dan tidak tahu artinya. Itu asal baca aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya tidak dipanjangkan, apa artinya? La ilaha, yakin ada Tuhan illallah selain Allah. Kalau la-nya tidak dipanjangkan, gitu, maka bacanya la ilaha illallah. Nah itu, kalau la-nya tidak panjang itu artinya yakin, dimana kayak kona. Kayak itu dia. Maka kita kembali kepada penduaan awal itu Nabi Musa alaihissalam. Jadi intinya yang untuk Allah
dari hambanya ketika hambanya mencintai wali Allah, kekasih Allah. Jadi kita mencintai makhluk Allah yang ada di muka bumi supaya makhluk yang ada di langit itu mencintai kita dengan dasar mencintai makhluk Allah karena Allah. Jangan-jangan supaya kita, yaitu kalau misalnya ada satu buah di pohon, kalau kita lempar dengan satu batu kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak. Kalau batunya banyak, ya mudah-mudahan ada satu yang kena. Kalau kita menghargai seluruh makhluk, seluruh manusia yang ada di muka bumi, ya mudah-mudahan ada yang kena. Yang kita cintai adalah sedang diberikan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari situ aja. Maka insya Allah akan saling mencintai, saling menasihati, saling memberi motivasi dan lain sebagainya. Nah itu diantaranya. Kemudian setelah itu, setelah Faslul Qada, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memanggil orang yang pernah menganiaya dan juga orang yang dianiayanya, dipanggil oleh Allah ketika Faslul Qada. Ini sebelum ke sirat, sebelum ke mizan, ya, sebelum ke mizan dipanggil, benarkah kamu pernah menganiaya orang ini? Benar ya Allah. Kemudian pahala orang yaitu yang menganiaya Allah pindahkan kepada orang yang dianiaya, semuanya sampai habis. Setelah habis pahala orang yang menganiaya ditransferkan kepada orang yang dianiaya, kemudian giliran kedua keburukan dari orang yang dianiaya dipindahkan kepada orang yang menganiaya. Setelah itu kemudian Allah berfirman, ukhruj, gitu, silakan kamu keluar, dan yaitu pulanglah kamu ke ibumu, yaitu neraka Hawiyah. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu akan masuk ke neraka karena sudah habis amal ibadahnya ditransfer kepada orang yang teraniaya, dan amal buruknya orang yang teraniaya pindah kepada orang yang menganiaya, termasuk aniayanya dengan cara ghibah, dengan cara membunuh, dengan cara menyakiti dan lain sebagainya. Itu dosa aniaya, gitu. Nah setelah itu baru yaitu wabak dan dalika tusakun nas ilal makan alladhi tansyarufi alaihim dafatiru amalihim wa yaqafuna fi dalikal makan miqdar alfisana wa yuta daftaru ba'dihim bi aymanihim bayda'a wa yuta daftaru ba'dihim bisimalihim sawada wa ba'du min wara'i dhuhurihim summa ja'al kitabu min qibalillahi subhanahu wa ta'ala iqra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Setelah itu baru manusia digiring semuanya ke suatu tempat, yaitu dan juga berdiam di tempat tersebut selama 1000 tahun kalau ukuran tahun dunia. Kemudian di situ dibagi buku amal, catatan buku amal yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, semuanya dokumennya dikasihkan kepada manusia tersebut. Ada yang mengambil dengan tangan kanannya, berarti warna bukunya itu adalah putih, maka itu adalah hak ahli surga. Ada yang mengambil dengan tangan kirinya, warna bukunya adalah hitam, berarti nantinya akan menjadi masuk dulu ke neraka, walaupun ahli surga tapi mampir dulu ke neraka, gitu. Ada juga yang pakai punggung, menerimanya dengan punggungnya, itu adalah ciri orang yang akan celaka. Nah di situ Allah berfirman, bacalah kitabmu, ikra kitabak kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiban, cukup kalian saja yang menghisab dirimu. Makanya anjuran sebelum kita dihisab di akhirat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Mungkin cukup dulu sekian karena untuk tanya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan untuk perjalanan tinggal yaitu perjalanan bijak, yaitu timbangan amal, gitu. Sekarang adalah perjalanan baru ada dalam Faslul Qada, pemisahan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kelebihan Al-Quran dan hadis. Itu pasti benarnya
tidak akan bohongnya, tidak akan salahnya, tapi cara penyampaian dan juga penjabaran saya yang pasti banyak kurang dan salahnya. Dengan itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi wasilah yang kita dimakan oleh Allah hajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.